Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Pujiastuti, NPM 2101010012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi membangun nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menyebabkan berbagai jenis barang yang dibutuhkan pelanggan dapat dengan mudah didapatkan. Dengan adanya berbagai ragam produk ini, menyebabkan pelanggan harus berpikir kritis terhadap penentuan pilihan produknya, sehingga produsen berusaha bersaing untuk merebut minat pelanggan dan pangsa pasar dengan cara yang lebih agresif dalam melakukan strategi pemasaran. Secara umum, semua perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, maka kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran akan membawa akibat-akibat yang cukup fatal bagi perusahaan. Usaha pemasaran untuk menguasai dan memperluas pasar mempunyai arti yang sangat penting. Untuk itu perlu ditempuh berbagai cara demi mencapai tujuan tersebut. Seperti yang diketahui bahwa konsep dan strategi pemasaran akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab dalam pembaruan pemasaran telah mencakup strategi pemasaran. Maka dari itu, setiap perusahaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memperluas daerah pasar. Pemasaran sebagai suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, meliputi kegiatan merencanakan dan menentukan produk, harga, saluran distribusi, dan promosi yang berupa barang dan jasa kepada kelompok pembeli. Kegiatan-kegiatan pemasaran beroperasi dalam satu lingkungan yang dibatasi oleh sumber-sumber dari perusahaan itu sendiri, peraturan-peraturan, maupun konsekuensi yang ditimbulkan. Sebagai akibat adanya dinamika pasar, keunggulan suatu pasar yang ditentukan oleh komitmen para karyawan perusahaan untuk menciptakan dan memuaskan pelanggan. Begitu pentingnya peran pelanggan dalam perusahaan sehingga para pengusaha itu selalu berlomba-lomba menggali potensi yang terbaik untuk dipersembahkan kepada pelanggan. Namun pada kenyataannya tidak sedikit perusahaan yang menjadi bingung untuk membuat pelanggannya loyal dan tidak berpindah kepada produk atau jasa perusahaan lain. Satu-satunya nilai yang dapat diciptakan perusahaan adalah nilai yang berasal dari pelanggan. Hal ini merupakan nilai yang dimiliki sekarang dan nilai yang akan dimiliki di masa depan. Suatu bisnis disebut sukses jika berada atau berhasil mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Pelanggan merupakan satu-satunya alasan perusahaan membangun pabrik, mempekerjakan karyawan, menjadwalkan rapat, membuat jalur serta optik, atau melibatkan diri dalam aktivitas bisnis apapun. Tanpa pelanggan, kita tidak bisa mempunyai bisnis. Banyak manajer yang yakin bahwa pelanggan adalah kunci untuk meraih keuntungan. Oleh karena itu, saat ini sudah banyak perusahaan menggunakan struktur organisasi modern yang berorientasi pelanggan, tetapi juga masih ada yang menggunakan struktur organisasi tradisional. Mereka menganggap struktur atau bagian organisasi tradisional merupakan sebuah piramid dengan presiden, direktur di puncak, manajer di tengah, dan karyawan garis depan, serta pelanggan di bawah. Hal tersebut sudah usang perusahaan pemasaran yang handal lebih memahami masalah ini. Mereka membalik bagian tersebut. Di puncak organisasi adalah pelanggan, berikutnya adalah karyawan, garis depan yang bertemu, melayani, dan memuaskan pelanggan. Di bawah mereka adalah manajer media yang bertugas menyokong karyawan garis depan untuk melayani pelanggan dengan baik. Akhirnya di paling dasar adalah manajemen puncak yang bertugas menyokong manajer media. Selain itu, juga ditambahkan pelanggan di samping untuk menunjukkan bahwa semua manajer dalam perusahaan langsung terlibat dalam mengenal, bertemu, dan melayani pelanggan. Nilai yang dipersepsikan pelanggan. Pelanggan mengambil pilihan dengan cenderung memaksimalkan nilai di dalam batasannya, biaya pencarian, serta pengetahuan, mobilitas, dan pendapatan. Pelanggan memperkirakan tawaran mana yang akan menghantarkan nilai bisa tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya probabilitas bahwa pelanggan akan membeli produk itu lagi. Nilai yang dipersepsikan pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan, perspektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Total manfaat pelanggan adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diterapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Total biaya pelanggan adalah kumpulan biaya yang dipersepsikan yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dengan mengevakuasi, mendapatkan, dan menggunakan secara menyingkir
menyingkirkan penawaran pasar, termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologis, sehingga nilai yang dipersepsikan pelanggan didasarkan pada selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk memungkinkan pilihan yang berbeda. Pelanggan mendapatkan manfaat dan menanggung biaya. Hal ini dapat meningkatkan nilai penawaran pelanggan melalui beberapa kombinasi peningkatan manfaat ekonomi, fungsional, atau emosional, dan juga mengurangi satu jenis biaya atau lebih. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam analisis nilai pelanggan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Pelanggan ditanyai apa tingkat atribut, manfaat, dan kinerja yang mereka cari dalam memilih produk dan penyedia pelayanan. Yang kedua, menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Pelanggan diminta memeringkat arti penting berbagai atribut dan manfaat. Jika peringkat mereka jauh berbeda, maka pemasar harus mengelompokkan mereka ke dalam berbagai segmen. Yang ketiga yaitu menilai kinerja perusahaan dan pesaing berdasarkan nilai pelanggan yang berbeda dan membandingkan dengan peringkat arti pentingnya. Pelanggan menggambarkan di tingkat mana mereka melihat kinerja perusahaan dan pesaing pada setiap atribut dan manfaat. Yang keempat, mempelajari bagaimana pelanggan dalam segmen tertentu menentukan peringkat kinerja perusahaan terhadap pesaing utama tertentu berdasarkan suatu atribut atau manfaat. Jika tawaran perusahaan melebihi tawaran pesaing atas semua atribut dan manfaat penting, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi sehingga akan menghasilkan laba yang lebih tinggi, atau perusahaan dapat mengenakan harga yang sama dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak. Yang kelima, mengamati nilai pelanggan sepanjang waktu. Secara berkala, perusahaan harus mengulangi studi nilai pelanggan dan posisi pesaing ketika terjadi perubahan dalam hal ekonomi, teknologi, dan fitur. Total kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi ekspektasi, pelanggan akan sangat puas atau senang. Penilaian pelanggan atas kinerja produk tergantung pada banyaknya faktor, terutama jadi bunga loyalitas yang dimiliki pelanggan dengan sebuah merek, konsumen yang membentuk persepsi yang lebih menyenangkan tentang sebuah produk dengan merek yang sudah mereka anggap positif, perusahaan yang berpusat pada pelanggan berusaha menciptakan kepuasan pelanggan yang tinggi, tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Jika perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harganya atau meningkatkan pelayanannya, mungkin laba akan menurun. Perusahaan mungkin dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan cara lain selain meningkatkan kepuasan, misalnya dengan meningkatkan proses manufaktur atau berinvestasi lebih banyak lagi. Perusahaan juga mempunyai banyak stakeholder, termasuk karyawan, penyalur, pemasok, dan pemegang saham. Kemudian menghabiskan lebih banyak usaha untuk meningkatkan kepuasan pelanggan jika mengalihkan dana dari peningkatan kepuasan mitra lainnya. Perusahaan harus beroperasi pada filosofi bahwa perusahaan menghantarkan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih tinggi sekaligus menghantarkan pada tingkat kepuasan yang bisa diterima oleh pemangku atau pemakan kepentingan lainnya berdasarkan tetap pada sumber daya. Berikut merupakan metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu survei berkala. Dapat melacak kepuasan pelanggan secara langsung dan juga mengajukan pertanyaan tambahan untuk mengukur niat pembelian kembali dan kemungkinan atau kesediaan terhadap respon dan untuk merekomendasikan suatu perusahaan dan merek kepada orang lain. Yang kedua, mengamati tingkat kehilangan pelanggan dan menghubungi pelanggan yang berhenti membeli atau beralih ke pemasok lain untuk mengetahui alasannya. Yang ketiga, memperkerjakan pembelanja misterius untuk berperan sebagai pembeli potensial dan melaporkan kuat dan lemah yang dialaminya dalam membeli produk perusahaan maupun produk pesaing. Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu pengaruh kepuasan pelanggan. Bagi perusahaan yang berpusat pada pelanggan, kepuasan pelanggan merupakan tujuan dan sarana pemasaran.
Perusahaan harus lebih baik lagi memperhatikan tingkat kepuasan pelanggannya, karena internet menyediakan sarana bagi konsumen untuk menyebarkan berita buruk dan berita buruk itu dengan cepat dan juga berita baik ke seluruh dunia. Beberapa pelanggan bahkan membuat situs web sendiri untuk menyiarkan kekesalan dan ketidakpuasan mereka, membidik berbagai merek secara terkenal. Yang kedua yaitu keluhan pelanggan. Beberapa perusahaan berpikir bahwa cara memperhatikan kepuasan pelanggan adalah dengan mencatat keluhan, tetapi studi ketidakpuasan pelanggan memperhatikan bahwa kalau pelanggan yang tidak puas dan pembelian mereka sebesar 25%, hanya sekitar 5% yang mengajukan keluhan, sedangkan 95% lainnya merasakan bahwa penyampaiannya itu tidak sebanding dengan usahanya, atau mereka tidak tahu bagaimana caranya harus menyampaikan. Dari pelanggan yang menyampaikan keluhan, maka sebagian akan membeli kembali dan perusahaan jika keluhan mereka diselesaikan. Faktanya, sesempurna apapun rencana dan implementasi sebuah program pemasaran, kesalahan akan tetap terjadi. Hal terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah mempermudah pelanggan menyampaikan keluhan, formulir syarat, nomor bebas pulsa, situs web, dan alamat email yang kemungkinan dapat menjadi komunikasi dua arah yang secara cepat. Yang ketiga ada kualitas produk dan jasa. Kepuasan juga tergantung pada kualitas produk dan jasa. Kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang tergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang terpusat pada pelanggan. Kita dapat mengatakan bahwa penjual telah mengandalkan kualitas ketika produk atau jasanya memenuhi atau mewariskan atau bahkan melebihi ekspektasi. Perusahaan yang telah mewariskan sebagian besar kebutuhan pelanggannya sepanjang waktu disebut perusahaan berkualitas. Tetapi kita harus membedakan antara kesesuaian kualitas dan kinerja kualitas. Memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Yang pertama yaitu profitabilitas pelanggan. Pelanggan yang menguntungkan adalah orang, rumah tangga, dan perusahaan yang sepanjang waktu menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Meskipun banyak perusahaan sudah mengukur kepuasan pelanggan, sebagian besar perusahaan gagal mengukur profitabilitas pelanggan individual. Yang kedua yaitu mengukur nilai seumur hidup pelanggan. Nilai seumur hidup pelanggan menggambarkan nilai sekarang bersih dan aliran laba masa depan yang dihadapkan sepanjang pembelian segmen hidup pelanggan. Perusahaan harus mengurangkan dari biaya yang dihadapkan untuk menarik, menjual, dan melayani akun pelanggan tersebut dari pendapatan yang dihadapkan dengan menerapkan tingkat diskon yang tepat. Perhitungan nilai seumur hidup dapat untuk sebuah produk itu atau jasa dapat mencapai puluhan dolar atau bahkan sampai 6 digit. Membangun loyalitas. Menciptakan hubungan yang kuat dan erat dapat dilakukan dengan pelanggan adalah mimpi semua pemasar. Dan hal ini sering menjadi kunci keberhasilan pemasaran jangka panjang. Perusahaan yang ingin membentuk ikatan pelanggan yang kuat akan memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam. Sekelompok peneliti melihat kegiatan membangun retensi dengan menambah manfaat keuangan, manfaat sosial, atau tekanan struktural. Berikut merupakan jenis kegiatan pemasaran yang dimungkinkan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan retensi. Yang pertama, berinteraksi dengan pelanggan. Mendengarkan pelanggan merupakan hal penting dalam manajemen hubungan pelanggan. Beberapa perusahaan menciptakan mekanisme berkelanjutan yang membuat manajer senior dapat terus terhubung dengan umpan balik pelanggan dari lini depan, tetapi mendengarkan hanya sebagian dari cerita. Penting pula untuk menjadi advokat pelanggan dan sebisa mungkin untuk mengundang masalah dari pelanggan sehingga kita dapat mendengarkan keluh kesah mereka. Yang kedua, mengembangkan program loyalitas. Dua program loyalitas pelanggan yang dapat ditawarkan perusahaan adalah program frekuensi dan program pemasaran klub. Program frekuensi dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering membeli dan dalam jumlah yang besar. Program ini dapat membantu membangun loyalitas jangka panjang, menciptakan peluang lintas penjualan dalam proses. Program keanggotaan klub
bisa terbuka bagi semua orang yang membeli produk atau jasa, atau hanya sebatas bagi kelompok yang berminat atau mereka yang bersifat membayar sejumlah kecil iuran. Meskipun klub terbuka, baik untuk membangun database atau menangkap pelanggan dari pesaing, klub keanggotaannya yang terbatas merupakan pembangun loyalitas jangka panjang yang lebih kuat. Yang ketiga ada mempersonalisasikan pemasaran. Personal perusahaan dapat menciptakan ikatan yang kuat dengan pelanggan melalui pengindividuan dan personalisasi hubungan. Intinya perusahaan yang cerdas mengubah pelanggan mereka menjadi klien. Yang keempat, menciptakan ikatan institusional. Perusahaan dapat memasok pelanggan dengan peralatan khusus atau hubungan komputer yang membantu pelanggan mengelola pesanan, penggajian, dan persediaan. Pelanggan tidak terlalu terpojok untuk beralih ke masa lain jika peralihan itu melibatkan gaya modal tinggi, biaya riset tinggi, atau hilangnya diskon pelanggan setia. Yang kelima yaitu menenangkan kembali. Tanpa melihat sifat kategori atau seberapa keras perusahaan dapat mencoba, kita dapat mencegah beberapa pelanggan tidak aktif atau keluar. Tantangannya adalah mengaktifkan kembali pelanggan yang tidak puas melalui strategi pemenangan kembali. Lebih mudah untuk menarik kembali pelanggan karena perusahaan mengetahui nama dan secara mereka daripada menemukan pelanggan baru. Kuncinya adalah menganalisis penyebab keperalihan pelanggan melalui wawancara pada saat ulangan itu keluar dan survei pelanggan yang hilang. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.